Ada studi yang bilang tempat angker bisa jadi buat healing. Berani coba? Halo, saya Dr. Bayu Adiputro, MARS. Saya residen Departemen Kedokteran Jiwa dari FKKMK UGM. Pada kesempatan ini, saya akan mereview jurnal mengenai Gardens of Historic Mental Health Hospitals and their potential use for green therapy purpose. Yang akan dibahas adalah berbagai konten mengenai jurnal ini. Kemudian, saya akan bahas juga mengapa jurnal ini menarik, serta bagaimana jika diimplementasikan di Indonesia. Nah, ini adalah identitas jurnalnya yang merupakan diterbitkan oleh Jurnal Land yang bagian dari Publications MDPI. Jurnal ini masuk Q1 di dalam bidang ekologi dengan SJR 2023-nya adalah 0,73. Muasalnya, rumah sakit jiwa itu ada di Eropa dan juga diletakkan di tempat-tempat yang cukup jauh dari kota dengan berbagai pertimbangan. Ada desain dan lanskap rumah sakit jiwa yang membuatnya berbeda dan khas daripada rumah sakit pada umumnya. Seperti tempatnya yang memungkinkan adanya ruang terbuka hijau dengan pola pembangunan pavilion-pavilion. Keberadaan ruang terbuka hijau ini merupakan adaptasi guna perkembangan tata laksana kesehatan jiwa yang tidak hanya menekankan pada pentingnya pengurangan gejala, namun juga mempersiapkan para pasien untuk bisa kembali hidup bermasyarakat. Pada zaman dahulu, ada kritik terhadap RSC sebab mereka mengurung pasien-pasien di dalam sebuah bangunan. Akan tetapi hal ini semakin lama semakin bergeser di mana perawatan kesehatan jiwa itu juga tidak hanya merupakan beban dari rumah sakit jiwa, namun juga kewajiban dari komunitas. Saat ini, dengan rumah sakit jiwa yang memiliki ruang terbuka hijau, jurnal ini mengeksplorasi peran ruang terbukanya dalam pendekatan terapi kedokteran jiwa modern. Mari kita bahas. Nah, ini ada dua buah peta. Yang sebelah kiri adalah peta tata kota yang berpusat pada alun-alun dan semakin meluas secara radial. Sementara yang di sebelah kanannya adalah peta rumah sakit jiwa yang terbagi menjadi beberapa pavilion dan dihubungkan oleh lahan-lahan yang cukup luas di tengah-tengahnya. Nah, tujuan dari jurnal ini adalah mengeksplorasi potensi terapeutik ruang terbuka rumah sakit jiwa, yang mana alih fungsinya ini diketahui bisa digunakan sebagai wahana untuk green therapy dan juga membahas kelebihan nature-based intervention untuk kesehatan jiwa. Selanjutnya adalah green infrastructure dan juga urban planning, bagaimana ruang terbuka hijau dalam RSC bersejarah ini merupakan bagian dari infrastruktur hijau urban serta pembangunan urban yang berkelanjutan, serta bagaimana keberadaan ruang terbuka ini bisa dimanfaatkan dalam relevansinya dengan tata laksana gangguan jiwa di era modern. Penelitian ini dilakukan dengan mixed method, yakni secondary desk research dan juga semi-structured interviews. Setelah ada data sekunder dan arsip digunakan dari data sejarah RSC pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kemudian dilakukan analisis green terapi dari data sejarah dan bagaimana penggunaannya di masa silam, kemudian dilakukan exploratory case study dengan wawancara mendalam terstruktur pada 3 rumah sakit yang digunakan sebagai sampel. Ini adalah profil dari ketiga rumah sakit tersebut. Kedua-dua rumah sakit di Polandia dan satu ada di Jerman. Hasil dan diskusi di sini membahas adanya aspek latar belakang historis, di mana pemilihan tempat dan juga bagaimana sebuah rumah sakit jiwa dibangun dengan gaya pavilion, yakni ada berbagai bangunan-bangunan yang terpisah dan dihubungkan dengan ruang terbuka hijau. Hal ini memungkinkan adanya ruang terbuka yang cukup luas dan digunakan untuk berbagai manfaat-manfaat yang bernilai terapeutik. Dan tentu saja kita ketahui bahwa interaksi dengan lingkungan itu merupakan salah satu modalitas yang penting dalam tata laksana gangguan jiwa. Saat ini, ruang terbuka hijau dipikirkan kembali bagaimana caranya untuk bisa digunakan tidak hanya sebagai tempat untuk terapi, namun juga sebagai mengeksplorasi fungsinya untuk bisa menjadi salah satu layanan unggulan dari rumah sakit. Meskipun demikian, sebagai bangunan cagar budaya tetap harus dipertimbangkan kekurangannya, yakni pertimbangan untuk konservasi dari tempat yang digunakan, serta bagaimana pembangunan berkelanjutan itu tetap mengedepankan prinsip-prinsip pelestarian bangunan yang biasanya merupakan suatu cagar budaya. Nah, ini adalah ekoterapi program, yakni sebuah konstelasi dari modalitas tata laksana kesehatan jiwa yang memasukkan alam sebagai unsur yang penting di dalamnya.
Jurnal ini juga mengeksplorasi bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam rumah sakit jiwa digunakan sebagai salah satu fasilitas terapi. Saat ini juga dipertimbangkan bagaimana terapi-terapi yang mungkin sudah sulit untuk dilakukan, seperti misalnya beternak ataupun merawat kebun, itu diubah menjadi penggunaan ruang terbuka hijaunya saja, terutama untuk modalitas-modalitas yang lebih nyaman atau lebih ramah digunakan pada saat ini, seperti juga terapi ajuvan seperti yoga dan juga terapi aktivitas kelompok yang dilaksanakan di ruang terbuka hijau. Kemudian di sini adalah unsur-unsur atau tempat-tempat dari ruang terbuka hijau yang tersedia dan bagaimana kita bisa mengutilisasinya. Jurnal ini menjadi menarik karena mengetengahkan modalitas lain psikofarmaka yang mendukung pemulihan bagi mereka yang memiliki kebutuhan akan kesehatan jiwanya. Upaya ini juga mendukung mereka-mereka yang memiliki gangguan jiwa untuk tetap berdaya guna, sekaligus mempersiapkan mereka bisa segera kembali ke hidup bermasyarakat. Jurnal ini juga membahas bagaimana lingkungan mengambil peran yang cukup besar dalam penggunaan modalitas ini untuk terapi dalam pelayanan kesehatan jiwa yang menggunakan modalitas alam. Kemudian juga terapi ini merupakan suatu pendekatan yang sangat peka budaya, di mana mengutilisasi suatu tempat atau bangunan yang memiliki nilai historis luar biasa, dan juga tempat ini atau pendekatan ini juga dilakukan secara fleksibel, sehingga menyesuaikan dengan apa fasilitas yang telah dimiliki sebagai bagian dari rumah sakit bernilai historis, dan juga bagaimana utilisasinya disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. Case study-nya, saya memilih adalah Rumah Sakit Jiwa Suroyo di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan rumah sakit jejaring dalam pendidikan kedokteran jiwa di FKKMK UGM. Dengan visinya menjadi pusat keunggulan kesehatan mental integratif berkelas dunia, Rumah Sakit Jiwa Suroyo juga sudah mengembangkan pelayanan rehabilitasi yang sangat mumpuni. Salah satunya dengan kemampuan untuk berkebun serta beternak. Kemudian, Rumah Sakit Jiwa Suroyo bisa mengeksplorasi lebih jauh peran-peran ruang terbuka hijau yang masih mungkin bisa dioptimalkan, mengikat luasnya lahan terbuka hijau yang dimiliki oleh Suroyo Hospital. Seperti misalnya, mengadakan terapi aktivitas kelompok di ruang terbuka hijau, kemudian yoga bersama, ataupun mengadakan talk show dan perkumpulan dengan melakukan utilisasi pada ruang terbuka hijau yang ada. Selain itu, untuk mendukung pelayanan unggulan Suroyo Hospital, yakni pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja, bisa juga dibuat suatu playground yang didesain khusus untuk mengakomodasi kebutuhan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam fungsi perkembangan mereka. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan quote, "A mental hospital is not a prison, it is a sanctuary for the mind, where healing begins in silence and understanding." Jangan lupa follow mindinthecity.id di Instagram. Yuk follow Dr. Bui untuk info paling relate soal mental health biar tetap waras. Thrive in the city life. Akhir kata, salam pamuji rahayu. Mudah-mudahan jurnal yang saya review ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa.